singgah di jendela. Yeay. Oi, nggak ada semangat hidup, oi. Ya, percuma dah gue mau ngibur lo. Nah apa sih? Oi, Mam. Budak. Ya, sambet nih. Lewat mana sih barusan? Hei. Ya, udah dah. Imam. Kenapa kamu belum bantu Anto? Imam, kenapa kamu melatih saya begitu? Emang saya Gundurwo? Sabar bisnis sebentar, Pak. Mam, mana Mam? Imam, berbuat baik jangan ditunda-tunda. Ayo, cepat bantu Anto. Kiai. Kiai. Imam, kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab, ya? Imam, kamu tidak perlu takut kepada saya. Tidak ada gunanya kalau setiap ketemu dengan saya kamu takut. Kita ini kan sudah seperti teman. Di mana kamu berada, saya selalu berada di sampingmu. Sudah menjadi tanggung jawabmu untuk menolong orang lain itu. Tidak perlu lari dari tanggung jawab. Ayo, bantu Anto. Tapi Kiai, saya bukan orang kaya, Kiai. Apa yang bisa saya bantu? Siapa bilang kamu harus kaya, Imam? Apakah di dunia ini hanya konglomerat saja yang bisa beramal? Iya, Kiai. Nanti saya akan bantu Anto. Jangan nanti. Sekarang juga. Tapi Kiai, sekarang waktunya kuliah. Alasan kamu ini, alasan. Gayamu seperti seorang politikus saja. Imam. Saya janji, Kiai. Lo ngomong sama siapa lo? Lo kesambet ya? Hah? Panas dalam? Barusan lo ngomong sama siapa sih kok ngomong sendiri? Dut. Tadi gue ketemu sama arwahnya Kiai Rashid. What? Ngomong sama arwah? Jangan-jangan lo kayak di sinetron. Ngomong sama jin, sama tuyul. Begaul dah sama mereka. Dut, gue serius, Dut. Hah? Aduh. Jangan-jangan
Dia kenal sama engkong gue yang dulu nabokin gue. Terus dia ngomong apa, Mam? Ntar gue ceritain deh, yuk. Kamu tuh jangan minta uang ke ibu terus dong, Tok. Kita ini kan bukan orang kaya. Dari mana ibu bisa biayain kuliah kamu? Kan ibu udah bilang, ngapain kamu pakai kuliah sih? Mending kamu cari kerja. Sarjana yang nganggur aja udah banyak kok. Bu, tapi aku ingat pesan almarhum Bapak, Bu. Aku harus sekolah setinggi-tingginya. Iya, tapi bapakmu itu kan gak ninggalin warisan apa-apa buat kita. Kalau kamu masih mau nerusin kuliah, ya sana, cari biaya sendiri. Pokoknya ibu udah gak mampu. Adik-adik kamu aja masih butuh banyak biaya kok, Tok. Aku sudah coba cari kerja paruh waktu, Bu. Tapi memang nggak ada hasilnya. Nggak ada lowongan di mana-mana, Bu. Ya kamu carinya jangan yang separoh-separoh. Mana ada orang yang mau mempekerjakan orang yang setengah-setengah. Tapi kalau nggak paruh waktu, Bu, saya nggak bisa kuliah. Ah ya udah terserah kamu. Pokoknya ibu udah nggak bisa biayain kuliah kamu. Apa kabar Pak Ponco? Mam. Silakan. Pak, di sini ada lowongan kerja nggak, Pak? Ya. Kenapa? Kamu mau kerja di sini? Bukan saya, Pak, tapi teman saya. Maaf, Mam. Aku nggak bisa bantu. Kamu lihat sendiri, pegawaiku sudah cukup. Kantin ini sekarang sepi sekali, Mam. Mungkin karena pengaruh terlalu banyaknya kafe, restoran di dekat-dekat sini. Gini, Pak. Gimana kalau saya bantu buat promosi supaya orang-orang mau makan di sini? Promosi. Gimana caranya? Bapak serahkan aja sama saya. Saya nggak minta imbalan apa-apa kok, Pak. Tapi saya mohon, Bapak mau menerima teman saya kerja di sini. Karena dia membutuhkan uang buat bayar kuliah. Gimana, Pak? Ide yang bagus itu, Mam. Oke, saya setuju. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak D. Terus gimana? Ya, lo tahu, semuanya udah selesai. Lo paling kesel kalau dirasain kayak gitu, ribet gitu lo, bete bawaan gue. Tapi ya sempat ribut kan? Hai Kak Imam. Hai Fitri. Cadut. Ada apa, Mam? Saya minta bantuan kamu dan Fitri. Kak Imam minta bantuan kita. Kak Imam pegal. Mau dipijit? Enggak, bukan dipijit, tapi bantuan yang lain. Tapi Cadut mau dipijit sama Fitri. Lo minta pijit itu aja emaknya Gajah, nggak usah sama gue. Gini-gini gue punya belale. Udah. Lu berdua nih, kalau ketemu pasti aja berantem. Aku kenapa sih? Cocok namanya. Lu minta tolong apa, Mam? Gini ya, ada mahasiswa namanya Anto. Dia butuh uang buat bayar kuliah. Kalau sampai minggu depan dia nggak bayar, dia dikeluarin dari kampus. Aduh, Kak Imam mulia banget sih. Ya, kayak kita mesti bantuin Kak Imam deh. Supaya Anto bisa kerja terus kuliah lagi. So, apa yang bisa gue bantu buat dia? Kamu tahu kan kantinnya Pak Ponco? Tadi saya ketemu dia supaya Anto diterima kerja di sana. Nah, saya janji mau bikin promosi besar-besaran supaya orang mau makan di sana. Kamu bantuin ya? Ya, bantuin Kak Imam. Ya, supaya Anto juga bisa kerja terus kuliah lagi. Kan lumayan, bagus. Oke, gue bantu. Terima kasih. Sayang, kita balik yuk. Gue balik dulu ya. Dah. Ayo sayang. Baik, Kak Imam. Ya, tunggu. Nanti ya. Makasih ya, Bi. Ije. Dari mana kamu?
dari kampus. Bubaran kampus malam-malam begini? Kampus macam apa itu? Kamu sudah seperti anak jalang. Dengar ya, kamu itu bukan ibu saya, jadi kamu gak berhak marahin saya seperti itu. Ngajar kamu. Gak ada yang berani mukul saya, apalagi kamu. Kamu memang gak pantas menggantikan posisi mama. Saya nggak suka sama perempuan itu. Dari dulu kan saya udah bilang sama papa supaya papa tidak menikahi perempuan itu. Tia, kamu harus menghormatinya. Connie adalah mama kamu. Bukan. Dia cuma perempuan nggak tahu diri yang papa angkat sebagai istri papa. Dia bukan mama saya. Kalau kamu tidak mengakui dia sebagai mama kamu, paling tidak kamu menghormati sebagai orang yang lebih tua daripada kamu. Lagi pula kamu selalu mendapatkan apa saja yang kamu inginkan. Dan papa tidak pernah menolak apa yang kamu minta. Siapa bilang papa selalu menuruti keinginan saya? Dari dulu saya udah bilang papa jangan menikahi perempuan itu. Tapi apa nyatanya? Papa menikahi juga kan? Hah? Kalau beli 3 dapat gratis 1. Semua di sini diskon. Tapi kalau beli 2 tetap beli 2 dapat 2. Tapi kalau beli 1 juga tidak dapat gratisan. Oke, semuanya silakan masuk dengan moto nyaman dan aman. Oke, semuanya ada di sini. Ayo. Ponco kantin. Pak Ponco kantin. Ayo, come on, masuk semuanya. Habisin makanan yang di dalam. Ada ayam bakar, ada sapi guling, ada babi guling. Enggak, babi guling. Gue setuju tuh. Ya, ayo. Sambil lihat saya. Oke. Kalau teman-teman pasti belum pada makan ya. Ayo teman-teman semua cobain makan di warungnya Pak Ponco. Ayo silakan Mbak. Silakan. Kejutan besar pokoknya makan di tempatnya Pak Ponco ya. Pokoknya 3 gratis 1. Makan ya di tempatnya Pak Ponco. Datang ya. Teman kasih tahu ke teman. Ayo cobain dulu. Kantor, ini amanah dari teman-teman buat balik kuliah. Maaf kak, saya nggak bisa terima sumbangan ini. Ini bukan sumbangan toh. Kamu bisa mengembalikan setelah kamu gajian. Nih terima. Iya toh, nggak usah bingung gitu. Orang ini semuanya ide Imam kok. Lu terima kasih aja sama Imam. Soalnya dia yang ngusulin lo kerja di tempatnya Pak Ponco. Dan Pak Ponco dapat promosi gratis dari kita-kita. Udah terima aja. Kalau lo nggak mau terima uang itu, berarti nggak menghargai kerja kita, ya nggak? Ayo toh,
Terima uangnya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih. Gue salut deh sama lu, Mam. Lu tuh baik sama semua orang tanpa ngeliat orang itu siapa. Aku cuma ingin bersikap tulus. Seperti yang sering ibuku ajarkan. Orang tulus itu gak mengenal pamrih. Kamu seneng dong punya ibu sebaik itu? Bukan cuma senang, tapi bahagia. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila dia. Hei, minggir! Minggir! Mau mati kamu! Kenapa gak selamatin saya? Kenapa? Aku gak mau hidup, aku mau mati. Kenapa kamu ingin mati, Deh? Seberat apapun hidup harus kita jalani. Gak usah nasihatin aku. Yang ngejalanin hidupku tuh aku, bukan kakak. Tapi gak semestinya kamu bunuh diri, Deh. Bunuh diri adalah sikap seorang pengecut. Aku memang pengecut. Pengecut. Udah, Deh. Kamu gak usah nangis. Biar kakak antar. Di mana rumah kamu? Di dekat sini. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Ajeng gak pernah seseneng ini dalam hidup Ajeng. Pokoknya Ajeng hari ini seneng banget. Seneng. Kamu ini kenapa sih kayak orang kesambet? Kak, di mana-mana yang namanya orang kesambet itu ngamuk-ngamuk kekaruan, bukan senyum-senyum kayak Ajeng. Pokoknya Ajeng seneng. Terus apa dong kalau bukan kesambet? Kak Arman datang. Aduh, Ajeng seneng banget. Kita kan udah 2 tahun gak ketemu sama Kak Arman. Kak Arman datang? Serius lu, Jeng? Bener. Tadi tuh dia telepon ke rumah nanyain kakak. Dia bilang dia baru aja sampai Jakarta. Terus dia bilang tadi dia mau langsung ke rumah. Tapi katanya mendingan besok langsung ke kampus kakak. Soalnya jaraknya lebih deket. Ajeng bingung deh, Kak. Kak Arman kan naik pesawat. Kok dia masih bisa capek ya? Aduh, Ajeng. Kamu pikir Jakarta sini itu dekat? Hah? Kayak dari sini ke Pasar Minggu. Biarpun naik pesawat, tetap aja capek. Apalagi duduk terus. Ah, Nora kamu. Kayak gak pernah norak aja. Set.
Hai, my friend. Karma, selamat datang di Indonesia, men. Thanks, bro. Kamu pasti senang, Mam. Kalau kamu tahu kedatangan gue kembali ke sini untuk melamar cewek idaman gue, Tia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.